ta'asara hadanil imaman rahimahumullahu ta'ala. Kedua tokoh ini, imam, dan di sini artinya apa? Tokoh. Kedua tokoh ini hidup sezaman. Ibnu Jama'ah dan Ibnu Taimiyah. Wa kana baina wafatayhima nahwu 5 sanawatin faqat. Dan jarak wafat keduanya hanya kira-kira 5 tahun. Jaraknya kira-kira hanya 5 tahun. Waqad taqarrara inda kulli dhi nadharin. Dan sungguh telah diketahui jelas bagi setiap orang yang memperhatikan annal mu'asarata hijab, bahwa hidup sezaman itu bisa menjadi penghalang, jadi gap. Nah, ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang berada dalam satu zaman atau satu lingkungan itu biasanya justru jadi apa? Nah, jadi gap nih. Nah, jadi pemisah. Artinya apa? Ini kadang-kadang ada perselisihan di antara mereka. Kadang-kadang masuk penyakit dengki di antara mereka, itu masuk di situ. Wa tarikha syahidu adlin. Sejarah dalam hal ini menjadi saksi yang adil, artinya sejarah membuktikannya. Fakana dzalika fawa asafi, wa asafi ini apa jumlah apa? Muqtaridah, kata sisifan yang sangat menjadi penyesalanku. Sababan li ayyakuna baina hadaini al-imamaini munafaratan. Dan itu yang menjadi penyebab adanya munafarah. Munafarah itu apa? Kurang cocokan, ketidakcocokan atau permusuhan di antara dua tokoh ini. Wa fi asri Syekhul Islam Ibn Taimiyah nafsihi kathura khusumuhu. Dan di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, musuh beliau banyak. Kathura khusumuhu. Nah, yang memusuhi beliau banyak. Wa qawiyat syawkatu a'daihi. Dan kekuatan musuhnya sangat kuat. Syaukah itu kekuatan. Nah, kekuatan musuhnya juga sangat kuat. Kenapa? Nah, karena orang-orang yang memusuhi beliau itu rata-rata mereka dekat dengan penguasa. Wa takalaba 'alaihi al-mukhalifun. Kemudian orang-orang yang menyelisih atau menentang beliau terang-terangan memusuhi beliau. Takalaba itu terang-terangan menyatakan permusuhan. Nah, siapa saja mereka? Minas sufiyah, misalnya orang-orang sufi, wal muqallidin, dan orang-orang yang ikut-ikutan, orang-orang yang taklid, entah itu taklid kepada orang sufi atau taklid kepada ulama-ulama yang lain. Wal muta'assibah, dan orang-orang yang fanatik, muta'assib. Nah, kita tahu bahwa ta'assub itu adalah penyakit yang sangat buruk, kecuali ta'assubnya seseorang kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ta'assubnya seseorang kepada akidah yang benar. Wala asya'irah,
Begitu juga orang-orang Asy'ariyah juga memusuhi beliau. Dahma juga memusuhi beliau. Dahma itu siapa? Orang-orang awam. Baik. Fakana dzalika sababan fi ayyakida lahu katsirun min haula. Permusuhan ini menjadi penyebab kebanyakan dari mereka yakidulahu. Apa yakidulahu? Berupaya untuk apa? Menfitnah atau merusak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fayahbasuhu wa yadribuhu wa yaftaru wa yushanni'u. Apa saja yang pernah mereka lakukan kepada Ibnu Taimiyah? Fayahbasu, mereka memenjarakan Ibnu Taimiyah. Wa yadribuhu, mereka juga memukuli Ibnu Taimiyah. Wa yaftaru, mereka juga memfitnah Ibnu Taimiyah. Wa yushanni'u, mereka juga memaki-maki, berbicara kotor, kasar tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa itu dan seterusnya. Wa huwa rahimahullah yuqabiluhum bil adl. Tapi di sisi lain Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membalas mereka dengan keadilan. Taib wal insaf, dan insaf. Insaf itu apa? Fair. Ya, hampir sama dengan adil maknanya. Yuqabiluhum biridhan nafsi. Dia menghadapi mereka dengan hati yang ridha. Ya gimana lagi? Yang dihadapi orang nggak tahu, gitu kan? Dan ini yang harus kita contoh. Nah, ketika kita mendapatkan perilaku-perilaku yang nggak baik dari orang-orang awam, ini kita harus lapang dada seperti ini. Dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu saat sambil mengusap darah yang keluar dari dahi beliau karena dipukul oleh kaumnya. Nah, apa yang beliau katakan? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka enggak tahu. Nah, orang-orang yang mencela kita atau bahkan memfitnah kita, memperlakukan kita dengan tidak layak misalnya. Seandainya mereka tahu, mereka enggak berbuat begitu. Mereka begitu karena kita tidak tahu. Seandainya posisinya dibalik, misalnya yang dapat hidayah duluan mereka, kita yang belakangan misalnya. Kita juga seperti itu atau bahkan lebih buruk. Iya enggak? Nah, sekarang misalnya teman-teman yang sekarang baru keluar dari Islam Jamaah, dulu waktu ada temannya keluar dari Islam Jamaah gimana, Cok? Iya enggak? Ya, ada yang cerita tuh begitu dengar temannya keluar diajak salaman nggak mau, ditampek gitu kan. Nah, sekarang dia dapat gantiannya, gitu, dapat balasannya. Dia keluar, nah, ngajak salaman sama temennya, gantian ditampek. Nah, ini wa na'imil aql, dan akal yang lembut, nggak emosi. Wa hudu'il bal, dan tenangnya hati atau pikiran. Baik, artinya beliau sikapi ini dengan apa? Dengan bijak, lapang dada, nggak pakai emosi, nggak. Wahahiyah dhi qissatun tarikhiyatun baina syaikhin. Dan ini dia
kisah bersejarah di antara dua syekh ini rahimahumullah ta'ala. Tushiru ila ba'di dhalik, yang memberikan kita isyarah pada sebagian yang tadi kita ungkapkan. Apa itu? Nah, bahwa hidup sezaman itu bisa menjadi sebab jauhnya dua orang tokoh. Nah, hidup sezaman bisa menjadikan permusuhan di antara orang-orang saleh sekalipun. Nah, Ibnu Jama'ah, Ibnu Taimiyah, dua orang yang kita akui kesalehannya, keilmuannya. Nah, tapi bagaimanapun mereka ya tetap manusia, yang bisa terkena penyakit yang umumnya juga mengenai manusia. Qala al-Imam Ibnu Katsir fil bidayati wan nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, Hawadithu sanata 770, dalam judul kejadian-kejadian tahun 707 Hijriah. Ibnu Katsir ini salah satu dari sekian muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala al-Birzali wa fi Syawalin minha, di dalam bulan Syawal tahun 707 Hijriah, syaka as-sufiyyatu bil Qahirah ala Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Orang-orang sufi di Kairo melaporkan Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah, wa kallamuhu fi Ibn Arabi wa ghairihi ila daulah. Mereka mengadukan Ibnu Taimiyah tentang Ibnu Arabi dan yang lainnya kepada negara, pada penguasa. Faraddul amra fi dhalika ila al-Qadhi Syafi'i. Akhirnya masalah ini mereka kembalikan kepada, mereka serahkan kepada Al-Qadhi Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i. Masalahnya diserahkan kepada Ibnu Jama'ah sebagai qadhinya. Fa'uqida lahu majlisun, maka dibuatlah majlis untuk masalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini. Adakan sidang. Wadda'a alaihi Ibnu Atha'in bi asya'a. Kemudian Ibnu Atha' menuduh Ibn Taimiyah dengan berbagai tuduhan. Falam yathbut alaihi minha syai'. Akan tetapi tidak ada satupun tuduhan yang terbukti. Lakinnahu qala, akan tetapi Ibnu Taimiyah di sini mengatakan la yustaghatsu illa billah. Tidak boleh seseorang beristighatsah kecuali kepada Allah.
Istighatsah itu apa? Istighatsah itu minta tolong dikeluarkan dari kesusahan atau kesulitan atau bahaya. Itu namanya apa? Istighatsah. Doanya orang yang dalam kesulitan yang sangat. Itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kecuali di dalam perkara-perkara yang memungkinkan dia minta tolong kepada selain Allah, gitu ya. Artinya dalam perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk. Misalnya gimana? Orang kecebur sungai, di dekatnya ada orang lain, terus dia teriak minta tolong. Itu namanya istighatsah. Boleh nggak yang begitu? Boleh. Tapi orang kecebur sungai minta tolong, manggil siapa? Wali yang ada di kuburan. Wahai wali fulan, tolong aku mau tenggelam, gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Rumahnya kebakaran, dia teriak tetangganya, aghithuni, tolong aku, gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi rumahnya kebakaran, terus dia teriak tolong. Nah, wahai Nabi Muhammad, tolong aku. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, qala la yustaghatsu bin nabi istighatsatan bima'na al-ibarah. Juga tidak boleh beristighatsah dengan nabi dengan istighatsah yang maknanya seperti tadi. Apa itu? Istighatsah di dalam hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tapi kalau istighatsah dengan makna yang lain, misalnya apa? Datang kepada Nabi minta apa? Minta doanya Nabi, boleh enggak? Boleh di masa hidupnya Nabi. Nah, datang kepada Nabi misalnya sahabat minta tolong apa? Minta tolong supaya dibantu nih, ada masalah dengan orang lain. Ini juga secara lafaz mungkin bisa dimaknai istighatsah, tapi sebenarnya itu bukan apa? Nah, istighatsah yang dimaksud. Baik. Walakin yutawassadu bihi. Boleh seseorang bertawassul dengan Nabi. Caranya gimana tawassul dengan Nabi itu? Ketika datang kepada Nabi minta doanya, seperti ada orang Arab datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lama nggak hujan, orang nggak bisa bepergian, ternak-ternak pada mati. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu namanya bertawassul dengan Nabi. Wa yutashaffa'u bihi ilallah. Dan memohon syafaat Nabi kepada Allah. Maksudnya apa? Memohon kepada Allah agar kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yang seperti itu boleh. Baik. Ini yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah. Fa ba'dul hadirin qal laisa alaihi fi hadha syai'un. Sebagian orang-orang yang hadir itu kan ulama-ulama tuh mengatakan apa? Ini ucapannya enggak bermasalah. Laisa alaihi fi hadha syai'un. Ucapan dia ini enggak ada yang salah. Benar. Tapi wara al-qadhi Badruddin ibnu Jama'ah anna hadha fihi qillatu adab. Tapi Al-Qadhi Badruddin ibnu Jama'ah melihat sikap atau ucapan Ibnu Taimiyah tadi fihi qillatu adab. Itu enggak sopan menurut dia. Paham? Nah, ada apa namanya?
Ada sisi apa? Gengsi. Nah, ada sisi gengsi. Baik. Fahadarat risalatun ilal qadhi ay ya'mala ma'ahu ma taqtadhihi syariah. Kemudian qadhi dapat surat, hadarat risalah, datang surat ilal qadhi, kepada qadhi. Qadhi dapat surat an ya'mala ma'ahu ma taqtadhihi syariah, untuk berbuat tentang Ibnu Taimiyah sesuai yang ditunjukkan oleh syariat. Artinya hukumi dia sesuai dengan hukumnya dalam syariat bagaimana. Faqala al-qadhi qad qultu lahu ma yuqalu limithlihi. Al-qadhi mengatakan, aku sudah katakan kepadanya apa yang seharusnya dikatakan kepada orang-orang seperti dia. Apa tadi? Sudah divonis ini nggak sopan. Itu. Qala thumma inna ad-dawlata khayyaruhu baina asya'. Kemudian negara memberi Ibnu Taimiyah pilihan baina asya', di antara beberapa perkara. Silakan pilih ini. Imma yasira ila Dimashq atau ila Iskandariyah bi syurutin. Pilihan yang pertama, dia pergi dari Kairo menuju ke Damaskus atau ke Iskandariyah dengan beberapa syarat. Awil habsah, atau dia di penjara. Silakan. Ini memang apa ini? Nah, dasarnya memang kesalahan nggak terbukti gitu lah. Tapi permusuhan sudah kadung apa? Mendominasi. Sehingga salah nggak salah tetap dihukum. Fakhtaral habsa. Maka Ibnu Taimiyah memilih di penjara. Fadakhala alaihi jama'atun fis safari ila Dimashq. Kemudian beberapa orang dakhala alaihi, maksudnya apa? Memberikan masukan kepada dia. Fis safari ila Dimashq, untuk memilih pergi ke Damaskus. Multaziman masyurita, dengan menetapi syarat-syaratnya. Beberapa orang muridnya menyarankan Ibnu Taimiyah untuk apa? Untuk memilih pergi ke Damaskus dengan menerima syarat-syaratnya. Fa'ajaba ashabahu ila makhtaruhu jabran li khawatirihim. Akhirnya dia mengabulkan permintaan murid-muridnya. Apa pilihan murid-muridnya apa? Mereka memilih Ibnu Taimiyah pergi ke Damaskus. Jabran li khawatirihim, untuk apa? Menghibur perasaan mereka. Nah, biar murid-muridnya nggak kecewa. Faraqiba khailal baridi lailatat thamin asyara min Syawal. Maka Ibnu Taimiyah naik kuda barid. Barid itu apa? Kuda pos, kuda yang larinya cepat. Pada tanggal 18 Syawal. Summa arsaluhu khalfahu minal ghad baridan akhar.
Kemudian besoknya mereka susul dengan kuda yang lain. Faradduhu, kemudian mereka kembalikan kudanya. Baik. Intinya di sini Ibnu Taimiyah akhirnya memilih kemana? Nah, ke Damaskus. Wa hadara 'inda qadil qudat Ibnu Jama'ah wa 'indahu jama'atun minal fuqaha. Kemudian beberapa fuqaha datang lagi kepada Ibnu Jama'ah. Faqala lahu ba'duhum, sebagian dari mereka berkata, inna ad-dawlata ma tarda illa bil habs, bahwa negara tidak ridha, tidak terima kecuali dengan penjara. Nah, apa? Berubah. Nah, asalnya memberi kebebasan, pilih penjara atau keluar dari Kairo. Ternyata begitu. Nah, pilih keluar, nah, datang lagi apa? Maklumat. Nah, harus dipenjara. Faqala al-qadhi wa fihi maslahatun lahu. Maka Ibnu Jama'ah mengatakan di penjara itu baik bagi dia, ada maslahatnya bagi dia. Inilah apa namanya? Seperti yang kita sebutkan, musuh yang berilmu itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Nah, teman yang bodoh itu kadang menghendaki kebaikan buat kita tapi merusak kita. Nah, sementara musuh yang berilmu, dia nggak berani melampaui ilmunya, nggak berani, ya kan? Nah, dia nggak bilang kok memang seharusnya dia dipenjara dan seterusnya, enggak. Dia bilang apa? Nah, sebaiknya dia dipenjara. Baik. Qala wastanaba Syamsuddin at-Tunisi al-Malikiyah wa adina lahu an yahkuma alaihi bil habs. Kemudian Ibnu Jama'ah, dia tidak mau eksekusi sendiri. Kenapa dia? Dia tahu Ibnu Taimiyah tidak berhak untuk dipenjara. Maka dia mewakilkannya kepada Syamsuddin at-Tunisi. Nah, dia nggak mau lagi melanjutkan perkaranya Ibnu Taimiyah. Dia wakilkan kepada Syamsuddin at-Tunisi dan dikasih izin, silakan kalau mau dipenjara silakan. Tapi famtana'ah. Syamsuddin at-Tunisi menolak. Wa qala ma thabata alaihi syai'. Jawaban Syamsuddin adalah enggak ada tuduhan yang terbukti untuk Ibnu Taimiyah. Fa'adina li Nuruddin Az-Zawawi al-Maliki. Kemudian dia memberikan izin kepada Nuruddin Az-Zawawi al-Maliki. Tapi fatahayyara. Az-Zawawi pun bingung. Mau dipenjara atas dasar apa? Falamma ra'a asy-syaikhu tawaqqufahum fi habsihi qala ana amdi ila al-habs. Nah, begitu syekh melihat mereka ragu-ragu untuk memenjarakan syekh. Nah, kenapa nih? Semuanya nggak punya bukti, kalau disuruh memenjarakan nggak berani, gitu kan? Ibnu Jama'ah dia hanya bisa mengatakan apa tadi? Ya kalau di penjara itu maslahat buat dia.
Tapi dia juga nggak berani memenjarakan gitu kan. Nah, yang kalau yang lain yang dia serahi juga nggak berani. Kenapa? Ibnu Taimiyah nggak salah. Maka Syekh pun akhirnya memutuskan sendiri, ya sudah, saya tak yang masuk ke penjara. Wa attabi'u ma taqtadhihi al-maslahah. Dan aku akan mengikuti apa yang menjadi maslahah. Katanya tadi maslahatnya saya di penjara, ya sudah, saya tak masuk penjara saja. Baik. Faqala Nuruddin Az-Zawawi, yakunu fi mawdhi'in yasluhu li mithlihi. Kemudian Az-Zawawi mengatakan penjaranya Ibnu Taimiyah harus penjara yang layak untuk orang semisal dia. Artinya apa ini? Nah, harus penjara yang terhormat. Ini namanya insaf. Ya. Namanya insaf. Nah, walaupun kepada orang yang berbeda dengan dia, yang berselisih dengan dia, dia tetap menghormati. Ya, bagaimanapun ini ulama, ini orang besar. Walaupun di penjara harus tempat yang layak. Faqila lahu ad-dawlatu ma tarda illa bi musamma al-habs. Tapi dia disanggah. Nah, maunya negara adalah apa namanya? Penjara yang namanya adalah penjara. Pokoknya penjara yang benar. Fa ursila ila habsil qudat. Maka dia pun dikirim ke penjara qudat, penjara untuk para qadhi. Fil makan alladhi kana fihi Taqiyuddin ibnu bintil A'azzi hina sujud. Di tempat yang sama yang pernah untuk memenjarakan Taqiyuddin ibnu bintil A'azz. Wa udhina lahu an yakuna indahu man yakhdimuhu. Kemudian dia diberi izin untuk dibarengi satu orang yang melayani dia. Baik. Wa kana dzalika kulluhu bi isyarati Nasr al-Manbiji. Nah, semua tadi apa itu? Upaya untuk apa? Memenjarakan Ibnu Taimiyah. Penjaranya harus penjara yang apa? Yang sebenarnya itu semua adalah isyarah atau bisikannya siapa? Nasruddin Al-Manbiji. Siapa dia itu? Baik. Dia adalah gurunya Al-Jashnakir. Nah, Jashnakir itu siapa? Jashnakir itu khalifahnya waktu itu, khalifah ketiga dari dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk itu pusat kekhalifahannya di Mesir. Jadi semua tadi adalah saran atau bisikan dari siapa? Nasruddin Al-Manbiji. Kok bisa begitu? Qala li wajahatihi fid daulah. Karena apa? Kedudukan dia di dalam negara. Dia orang yang apa? Punya pengaruh besar. Karena dia adalah gurunya khalifahnya waktu itu. Fa innahu kana qad istahwadha ala aqlil Jashnakir. Karena dia telah menguasai akalnya Jashnakir. Jashnakir siapa? Nah, khalifahnya waktu itu. Jashnakir ini bukan nama Arab, nama Persia. Ya, kalau diartikan enggak kurang bagus. Alladhi tasaltana fi ma ba'du.
Yang setelah itu dia menjadi penguasa. Masa kekuasaannya sedikit, cuma 1 tahun. Jasnakir ini. Wa ghairihi minad daulah. Tidak hanya Jasnakir, pengaruhnya Al-Mambiji ini juga hampir ke semua pejabat-pejabat negara. Was-sultanu maqhurun ma'ah. Sedangkan penguasa waktu itu maqhurun ma'ah. Apa maqhur itu? Tunduk, tidak dikendalikan, tidak bersama dengan Al-Mambiji. Maksudnya apa? Dia yang mengendalikan. Nah, apapun kata Al-Mambiji, penguasa nggak bisa nolak. Wastamarra syaikhu fil habsi yustafta wa yaksiduhu an-nas wa yazurunahu. Syekh di dalam penjara terus dengan aktivitas dia sebagai ulama. Apa itu? Dia tetap dimintai fatwa. Orang-orang juga masih mendatangi beliau. Nah, juga masih banyak yang mengunjungi beliau. Nah, bahkan kalau kita lihat beberapa karya beliau itu adalah karya-karya yang dihasilkan di dalam penjara itu. Nah, seperti kitab Al-Qidah Al-Wasithiyah. Beliau tulis di mana? Di penjara. Dalam penjara beliau dapat surat pertanyaan dari orang-orang wasit. Nah, maka beliau tulis jawaban. Kemudian menjadi kitab namanya Al-Wasithiyah. Nah, itu kitab yang beliau tulis hanya dari kurun waktu ba'da asar sampai sebelum maghrib. Di dalam penjara. Wa ta'tihi al-fatawa al-mushkilah allati la yastati'uha al-fuqaha. Nah, dan fatwa-fatwa terhadap muskilah-muskilah yang tidak mampu dijawab oleh para fuqaha juga ditanyakan kepada siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mana? Di dalam penjaranya. Taib. Minal umuri wa a'yanin nas. Fatwa yang terkait dengan masalah atau yang terkait dengan orang per orang. Baik. Fayaktubu 'alaiha bima yuhayyirul 'uqula minal kitabi was sunnah. Nah, kemudian fatwa itu atau pertanyaan itu beliau jawab melalui fatwa yang beliau tulis. Nah, dan tulisan-tulisan beliau ini menjadikan apa? Banyak akal yang bingung. Kenapa? Sampai segitu yang dia pahami. Sampai segitu yang dia pahami. Nah, pemahaman beliau terhadap Alkitab was sunnah yang beliau tuangkan dalam fatwa bikin geleng-geleng. Nah, summa uqida lisyaikh majlisun bisalihiyah ba'da dhalika kullih. Kemudian setelah itu ada sidang lagi, diadakan sidang lagi untuk apa? Untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa nazala asy-syaikhu bil Qahirah bidari Ibnu Syukair. Kemudian Syekh di Kairo bertempat di rumahnya Ibnu Syukair. Wa aqabban nasu 'ala al-ijtima'i bihi lailan wa nahara. Nah, kemudian orang-orang berbondong-bondong berkumpul di mana? Berkumpul dengan Ibnu Taimiyah. Namanya emas. Ya tetap emas.
Nah, namanya emas tetap emas. Mau dibuang di tempat sampah ya tetap emas. Nggak dilempar di lumpur ya tetap emas. Nah, itulah Ibnu Taimiyah. Sekilas tentang apa hubungan Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Jamaat. Intinya hubungan di antara keduanya kurang apa? Kurang baik. Nah, tapi karena kedua-duanya ya adalah ulama besar, walaupun ada permusuhan, tetap ada apanya? Ada batasnya. Baik. Wa fi hadhihi al-qissati min al-'ibari wal fawaid wa thamarat katsirun mufidun. Kisah ini di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, faidah-faidah, dan buah katsirun mufidun yang buahnya dan bermanfaat. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Tapi untuk orang yang hatinya hidup, telinganya mau mendengarkan dan matanya mau memperhatikan. Nah, di antara kisah atau faidah yang bisa kita ambil dari kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah bahwa kemenangan seorang dai itu tidak selalu datang di masa hidupnya. Nah, terkadang seorang ulama, seorang dai di masa hidupnya, istilah orang Jawa ketula-tula. Apa ketula-tula? Nah, disia-siakan. Nah, semasa hidupnya teraniaya. Bahkan bisa jadi matinya mati terbunuh, matinya mati dieksekusi, matinya mati di penjara dan seterusnya. Tapi begitu dia mati, justru apa? Tiba masa puncak penerimaan dakwahnya. Nah, begitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah meninggal, dakwah beliau justru banyak diterima. Karya-karya beliau banyak dicari. Nah, padahal masa hidupnya seperti itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini tadi. Penyakit yang kita harus sangat hati-hati. Penyakit apa itu? Nah, hasad itu dia menularnya di mana sih? Nah, menularnya hasad itu bainal aqran, di antara orang-orang yang selevel. Itu menularnya hasad begitu. Nah, misalnya nanti kalau ada ustadz kena penyakit hasad, maka itu hasad kepada siapa? Sesama ustadz. Nah, enggak. Kalau ada ulama terkena penyakit hasad, maka akan hasad kepada siapa? Ulama yang lain. Enggak ada nanti ulama kena hasad, kena penyakit hasad, nah hasadnya kepada muridnya, enggak ada. Paham? Baik. Nah, pebisnis, kalau misalnya dia kena hasad, hasad kepada siapa? Sesama pebisnis, gitu ya. Nah, terus begitu. Talib, kalau kena hasad kepada siapa? Ya, sesama talib. Nah, jadi hasad itu menjangkitnya bainal akran, Nah, dan masuknya sangat samar sekali. Nah, kadang-kadang gak jelas nih sejak kapan
Nah, orang ini bisa jadi bermusuh-musuhan karena hasadnya. Dari kecil ya bareng, nah, cari ilmu ya bareng, ya, mondoknya ya bareng, asalnya juga dakwah bareng-bareng, gitu terus gitu. Tapi kok sekarang kok sudah kayak gitu ya? Saling serang, saling jatuhkan, saling sindir dan seterusnya. Sejak kapan mereka ini kena hasad? Nah, yang bisnis juga gitu, dulu rintis bisnis bareng-bareng, ya, sukses ya bareng-bareng. Tapi sekarang kok sudah kayak gitu hubungannya? Sejak kapan ini mereka ini terkena hasad? Hati-hati. Ayo, ini coba. Ma'annahuma rahimahumullah ta'ala talazama qabla dhalik. Padahal sebelumnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Jama'ah itu talazama. Apa itu? Selalu kompak, selalu bareng. Nah, fi mawaqif hasimatin, di dalam beberapa momen yang penting, hasimah min tarikhil ummah, dari sejarah umat. Nah, padahal sebelumnya adalah beberapa momen, momen-momen penting, kejadian-kejadian penting. Ibnu Jama'ah dan Ibnu Taimiyah ini selalu bersama. Faqad awrada al-mu'arrikh ibnu Taghri Bardi fin nujumiz zahirah. Ahli sejarah, pakar sejarah, Ibnu Taghri Bardi, di dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah, dia mengutip cerita ini. Fi hawadis tanah sittami'ah wa thamanin wa tis'in, dalam kejadian tahun 698. Baik, tadi kejadiannya tahun berapa tadi? Perselisihan antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Jama'ah tahun berapa? 707. Ya, kita tarik mundur. Nah, tarik mundur berapa tahun? 9 tahun. Ya, 9 tahun sebelumnya. Apa yang terjadi? Ini kita lihat. Akhbar hazimatis sultan fi Dimashqa ala yadayit Tatar. Kabar kekalahan sultan di Dimashqa ala yadi Tatar, di tangan Tatar. Biqiyadati malikihim Ghazan, dengan pimpinan raja mereka yaitu Ghazan. Di dalamnya ada kisah gimana? Tsumma qala wa baqiya man baqiya bi Dimashqa fi khamdatin wa hayratin. Dan tersisalah orang-orang yang tersisa di Dimashqa, di Damaskus, dalam keputusasaan dan kebingungan. Khamdah, semangatnya ada padam. Nah, hayrah, udah bingung. La yadrun ma'akibatu amrihim. Mereka tidak tahu lagi apa ending dari perkara mereka. Nanti mau gimana lagi, nggak tahu. Taib. Fata'ifatun taghallaba alaihimul khawf. Sebagian dari mereka taghallaba alaihimul khawf, kalah oleh rasa takut. Nah, wa ta'ifatun yatarajjawna haqqnad dima. Sebagian dari mereka berharap-harap tidak ada lagi pembunuhan. Wa ta'ifatun yatarajjawna aktsara min dzalik. Sebagian lagi berharap lebih dari itu. Min adlin wa husni siratin, berharap ada keadilan, berharap ada perjalanan hidup yang baik. Nah, terus syahidnya di sini.
wajtama'u fil yaumil ahad bi mashhadin adiyyin. Kemudian di hari Ahad mereka berkumpul dalam sebuah perkumpulan yang adil, yang luhur, yang agung. Wastasharu fi amril khuruj ila malikit tatar Ghazan. Nah, mereka di sini bermusyawarah untuk pergi menghadap Raja Tatar, yaitu Ghazan. Wa akhdhihim amanan li ahlil balad, dan memintakan keamanan untuk siapa? Penduduk Dimashq. Mereka sedang musyawarah nih, gimana nih? Mau ngelawan atau mau nyerah? Fahadhara minal fuqaha. Kemudian dari para fuqaha yang datang adalah misalnya Qadil Qudat Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah. Ibn Jama'ah hadir. Wa huwa yawma idin khatib jami'i ahli Dimashq. Waktu itu Ibn Jama'ah adalah khatib Masjid Jami' Dimashq. Wa Syekh Zainuddin Al-Fariki juga hadir. Wa Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Satu majlis. Wa Qadi Qudat Dimashq Najmuddin Ibn Sarsar, dan seterusnya. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Artinya ini sebelumnya mereka sangat kompak di jalan baru. Nah, tapi tidak tahu sebab apa. Nah, tiba-tiba ada permusuhan di antara keduanya. Qultu wa ma ashbaha al-lailatal bariyah. Muallif siapa? Syekh Hasan Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abdul Hamid Al-Halabi mengatakan apa? Alangkah serupanya malam ini dengan malam kemarin. Gitu. Ini kata-kata istilahnya orang Arab, perumpamaannya orang Arab. Nah, malam ini dengan malam kemarin mirip banget. Dia ingin apa? Mengajak kita membandingkan keadaan zaman itu dan zaman sekarang. Nah, kondisi orang Islam di zaman apa? Di zaman penindasan Tatar, dan zaman sekarang kayak apa? Nah, orang Islam waktu itu sudah putus asa, sudah bingung. Nah, فنحن نعيش الآن في أوائل سنة 2011 إفرنجية. Sekarang kita hidup di tahun 2011 Masehi. Waktu saya nulis ini. Sekarang berapa? 2022. Baik. Berapa tahun? 11 tahun yang lalu. Mudah-mudahan keadaan sekarang udah lebih baik ya. Amin. Baik. Wa fi awakhir syahri tsalits minha. Di akhir bulan ketiga dari tahun 2011. Wal muslimuna fi julli buldanihim. Sedangkan orang-orang Islam kondisi mereka di mayoritas negara mereka. Tidak terkecuali di negara kita. Ya'ishuna halata fawda 'azimatin jiddan. Mereka hidup dalam kondisi yang kacau sekali. Bainahum wa baina hukamihim. Di antara mereka dan pemerintah-pemerintah mereka. Wal gharbu yatadakhalu fi kulli saghirin wa kabirin. Pihak barat
mengintervensi dalam setiap masalah yang kecil maupun masalah besar. Wa ka'annahu an-natiqur rasmi, seakan-akan Barat menjadi juru bicara resmi bismi syu'ub al-islamiyah, atas nama bangsa Islam al-maghfurah, yang sudah tertindas tapi. Nah, lakin bihasabi masalihihi al-iktisadiyah, akan tetapi mereka berbicara atas dasar kepentingan ekonomi mereka. Wal istiratijiyah, dan apa? Atas nama atau berdasarkan strategi. Kama yuqal, seperti yang dikatakan. Nah, hampir semua urusan kita diintervensi oleh Barat. Sampai ada orang Arab bilang, kalau orang sekarang mau berkuasa, dia harus bersandar kepada dua, yang satu Allah, yang satu semuanya maruf. Wa tadahwarat ahwalu umumi buldanil muslimin. Kemudian kondisi mayoritas negara-negara Islam semakin tadahwarat, semakin apa? Semakin turun, semakin terjerumus, semakin buruk. Wa aktsaruhum yahsabuna annahum yahsinuna sun'ah. Dan kebanyakan mereka merasa telah berbuat baik. Negara kita maju, negara kita jadi negara modern, negara kita, dan seterusnya begitu. Itu yang mereka bicarakan. Tapi maju dari sisi apa? Dari sisi ekonomi, maju dari sisi apa? Dari sisi kemaksiatannya, maju dari sisi kerusakan, yang maju itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa? Dari sisi Quran hadis, dari sisi agama, memprihatinkan. Wa ma'adzalik, begitupun fataifatun taghallaba alaihim al-khauf. Sebagian orang Islam kalah dengan rasa takutnya. Nah, yang nggak setuju sih dengan kondisi seperti ini, tapi nggak berani ngomong. Baik. Wa ta'ifatun yatarajjawna haqqan ittiba'. Sebagian lagi berharap nggak ada pertumpahan darah. Ya, yang penting aman deh. Baik. Wa ta'ifatun yatarajjawna aktsara min dzalik. Nah, sebagian berharap lebih dari itu. Nah, min adlin wa husni siratin, akan ada keadilan, akan ada sejarah yang baik, mudah-mudahan. Amin. Kama huwa wasfu hadzal mu'arrikh, seperti yang disifati atau dijelaskan oleh al-mu'arrikh tadi. Nah, siapa? Ibnu Taghri Bardi. Litilkal fatratiz zamaniyah, untuk waktu di zaman itu. Qabla qurunin wa qurunin sawa'an bisawa'in, sebelum beberapa abad yang lalu, persis seperti keadaan sekarang. Wa laysa laha min dunillahi kashifah. Ini namanya iktibas ya. Iktibas itu apa? Mengutip ayat atau hadis atau ucapan seseorang, langsung dimasukkan ke dalam apa? Langsung di dalam rangkaian kalimat. Nah, tapi biasanya maknanya yang dimaksud
tidak sama dengan mana aslinya, gitu ya. Laisa laha min dunillahi kasyif. Tidak ada yang bisa memberi jalan keluar untuk umat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ay wala mufarrija illallah. Tidak ada yang bisa memberi jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansuril haq. Allahumma ansuril haq. Ya Allah, semoga Engkau menolong kebenaran. Wa adhiris shawab, dan semoga Engkau memberikan kemenangan pada kebenaran. Wa abrim li hadhil ummati amran rasyadah, dan semoga Engkau memberikan umat ini bisa menetapkan perkara yang benar. Yu'azzu fihi waliyuka, dalam perkara itu kekasih-kekasihmu orang-orang iman dimuliakan. Wa yudallu fihi aduwuka, dan musuh-musuhmu dihinakan. Wa yu'malu fihi bi ta'atika, dan di dalamnya ketaatanmu dilaksanakan. Wa yunha fihi an maksiatika, dan maksiat-maksiat kepadamu dilarang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Dari sini muqaddimahnya siapa? Muallif Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh Hasan Al-Halabi ini juga tidak beda dengan ulama-ulama sebelumnya. Banyak juga yang mencela beliau. Nah, ada yang mencela beliau sebagai seorang murji'ah. Nah, mudah-mudahan celaan-celaan itu menjadi apa? Menjadi tambahan beliau, pahala buat beliau. Amin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan kita dari mencela para ulama, mencela orang-orang saleh, menjadikan kita orang-orang yang adil, orang-orang yang fair dalam menilai dan mengomentari sesuatu. Amin. Nah, dan untuk itu, kalau kita ingin terhindar dari komentar yang salah, komentar yang tidak adil, yang tidak fair, senjata utama kita adalah menahan diri, menahan lisan. Sesuatu yang kita tidak tahu persis, gak usah ngomong, gitu ya, gak usah ngomong, ya. Walaupun banyak orang ngomong, kalau kita nggak tahu persis, jangan ngomong. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Nah, termasuk dari tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan kepentingan dia, bukan kapasitas dia, nggak ada manfaatnya buat dia, tinggalkan. Nah, kalau dia bicara itu, nah, kapasitas saya apa? Ya, manfaatnya buat saya apa? Kok itu nggak sesuai dengan kapasitas saya, nggak ada manfaatnya bagi saya, nggak usah bicara. Nah, termasuk sekarang banyak yang bicara tentang apa? Kita ini sebaiknya berpihak kepada Ukraina apa kepada Rusia. Kita tahu apa, kan ya? Daripada sibuk bahas itu, kita juga nggak tahu kan? Nah, semua kan akan membangun opini masing-masing, gitu kan? Nah, yang pro Ukraina dia akan membangun opini yang apa? Supaya Ukraina bagus. Gitu. Yang pro Rusia juga sama. Kita kalau mau bicara tentang itu, kita tanya dulu kapasitas kita apa. Untuk Kang Angon udah bahas itu. Gitu. Kang Arif udah bahas itu. Gitu. Kemudian, nah, kalau kita bicara manfaatnya apa? Ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Gitu. Lagi? Nah, jadi min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Bukan kapasitas kita, nggak ada manfaatnya buat kita. Lebih baik tutup mulut. Nah, katanya diam itu emas. Ya kan? Nah, katanya diam itu emas. Nah,
Katanya mulutmu itu harimau. Nah, berapa banyak orang harus minta maaf karena apa? Karena ucapannya. Baik. Orang minta maaf, mengakui kesalahan itu baik. Tapi akan lebih baik kalau kita berhati-hati supaya apa? Kita nggak bolak-balik minta maaf. Nah, itu lebih baik. Nah, baik. Kita langsung masuk ke kitab. Nah, istirahat dulu. Baik, istirahat dulu. Baik. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.